Ini masih mau direkam nih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi Bu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat kan? Sehat Bu. Ya, sehat lah kita, jangan sakit-sakit ya. Oke. Ya, Bu. Oke, untuk kita memulai pelajaran ini, ketua kelasnya Arius ya? Ketua kelasnya ya, coba disiapkan dulu Arius untuk biar supaya kita berdoa untuk memulai pelajaran kita. Baik, seluruhnya siap. Gerak. Langsung berdoa, Bu. Ya. Ya. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kami kembalikan ke Ibu. Baik, sekarang Ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Arius, ada yang tidak hadir temannya Arius? Bu, si Nur Acul nggak datang tuh Bu. Siapa Bu? Siapa Yuliana? Bu. Si Nur nggak datang ya? Kenapa dia? Sakit mungkin Bu. Oh, ada suratnya? Ah itulah yang nggak tahu Bu. Cuma dari WA ada yang bilang sakit Bu. Udah dikasih sama ketua kelas Bu suratnya Bu. Udah ya, oke. Saya buat izin di sini, sakit di sini ya. Ya, jadi saya haraplah untuk kita semua jaga kesehatan lah ya, karena kan ini masih COVID, jadi kemana-mana harus pakai masker juga, jangan lupa cuci tangan ya kan, biar supaya tidak sakit. Jadi kita masih bisa beraktivitas seperti biasa gitu ya. Jadi untuk memulainya ini kita nyanyi dulu, nyanyi lagu nasional dulu kita. Saya mau lagu nasionalnya lagu dari Sabang sampai Merauke. Masih ingat kan lagu dari Sabang sampai Merauke? Masih Bu. Gak apa-apa lah capek. Ayo kita nyanyi yuk. 1, 2, 3. Indonesia berjanji padamu menjunjung tanah air Indonesia. Oke, masih ingat rupanya lagunya ya. Saya pikir udah nggak ingat lagi. Oke, hari ini kita mau belajar bahasa Indonesia mengenai buku fiksi dan non-fiksi. Tapi sebelum kita mulai materi buku fiksi dan non-fiksi, saya mau tanyakan dulu. Sebelumnya kan kita pelajaran teks berita kan? Masih ada nggak yang ingat teks berita itu apa? Ayo, masih ingat nggak teks berita itu apa? Atau yang ingat lah ya, yang nempel di pikiran tentang berita apa? Coba. Berita itu kan Bu yang ada 5W1H-nya ya Bu ya? Iya, betul. Juliana yang tahu. Yang lain ada lagi yang tahu, yang ingat tentang berita? Kebakaran, Bu. Ada faktanya, Bu. Tidak bisa. Ada itu lagi Arius? Ada faktanya, Bu. Beritanya, Bu. Kejadian. Iya, mantap Nia. Oke. Arius tadi apa? Ibu nggak dengar? Beritanya ada faktanya, Bu. Ada faktanya. Iya, bagus. Ternyata kalian masih ingat pelajaran-pelajaran kita minggu lalu ya kan? Jadi Bu yang masih hangat. Oke, iya, masih yang viral gitu ya kan? Itu termasuk juga berita-berita Iya, viral Bu. ya kan? Nah, jadi untuk yang ini, materi yang ini kita membahas mengenai buku fiksi dan non-fiksi. Saya bacakan ininya ya, KD-nya ya. KD-nya ini di KD 3.17, yaitu menggali dan menemukan informasi dari buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Kalau itu yang KD pengetahuannya, kalau dia KD keterampilannya itu nanti kita membuat peta konsep atau mind map dari buku fiksi yang sudah dibaca. Kan minggu lalu, 3 hari yang lalu kalau nggak salah sudah Ibu kirimkan kan ceritanya, cerita fiksinya sudah saya kirimkan dari ini, dari e-book atau e-book ya? E-book ya. Nah, jadi tujuan kita mempelajari ini biar supaya apa? Apa sih tujuan kita pelajaran buku fiksi dan non-fiksi ini? Nah, tujuannya ini agar kalian nanti mampu mengidentifikasi informasi tentang buku fiksi dan non-fiksi, misalnya pengertiannya,
ciri-cirinya, contoh nanti kalian bisa tahu. Nah, terus tujuannya nanti kalian bisa menganalisis unsur intrinsiknya. Nanti kan ada buku fiksi nanti yang udah Ibu kasihkan itu udah yang sudah dibaca ya, udah dari seminggu yang lalu sudah dibaca. Nanti kita bisa mengidentifikasi menganalisis unsur intrinsik yang ada di dalam buku fiksi yang kita baca. Lalu nanti yang terakhir kita nanti kalian saya suruh dan mampulah kalian nanti membuat peta konsep atau mind map. Udah pernah dengar mind map? Belum ya? Belum ya? Mind mapping. Ada yang tahu mind mapping? Nggak tahu ya? Nanti saya kasih tahu, oke? Biar penasaran dulu. Jadi untuk Saya ini tahu, nanti, Bu. Saya tahu apa Tahu. mind mapping. apa itu Rita? Peta pikiran itu ya. Iya, mantap. Berarti sudah tahu Rita ya. Yang lain belum ya? Nanti saya kasih tahu ya. Kayak mana sih mind mapping itu gitu ya. Itu nanti di pembelajaran kita di keterampilan, di KD keterampilannya. Nah, untuk penjelasan materi ini nanti saya akan memutarkan video pembelajaran, tapi saya harapkan kalian nanti waktu saya video itu saya kan sudah bagikan LKPD dari grup WA ya, karena ada LKPD-nya. Terus nanti selagi videonya diputar, kalian sambil amati ya, terus sambil ngamati, sambil menulis, catat yang penting-penting, misalnya pengertian, ciri-cirinya, catat aja yang penting-penting. Jadi nanti pertanyaan di LKPD itu kalian bisa menjawab dengan mudah, kan gitu. Baik, sudah siap kalian untuk melihat video yang mau Ibu tayangkan? Saya harap jangan lagi ada yang pegang-pegang pulpen, jangan lagi ada yang megang pensil ya, jangan ada yang megang HP, jangan ada yang nengok-nengok ke sana kemari ya. Pusatkan pikirannya ke video, oke? Ya. Dona main Ibu handphone, akan- Bu. Jangan dulu main HP, nanti Jangan pakai HP-nya. Bu. Ibu Ijana bohong, Bu. Oke ya, saya ini kan dulu ya ini videonya. Sambil dikerjakan LKPD-nya, sambil mengamati video. Tunggu ya, sebentar ya. Sudah Ibu buka tadi, tapi kalau di-share dia kalau nggak keluar ya. Baik, ya. Sudah kelihatan anak-anak? Belum, Bu. Belum ya? Belum, Bu. Belum nampak ya? Sabar ya. Di sini sudah proses. Udah, Bu. Udah nampak, Bu. Sudah nampak? Oke. Kita putar ya. Kita bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Indonesia. Kali ini Ibu akan membahas mengenai buku fiksi dan non-fiksi. Dalam materi ini, kita akan mempelajari tentang pengertian, ciri-ciri, unsur-unsur, dan perbedaan buku fiksi dan non-fiksi. Baiklah, sekarang kita mulai melihat buku fiksi. Buku fiksi adalah buku yang berisi cerita atau kejadian yang tidak sebenarnya, sesuatu yang tidak nyata atau fiktif, hanya berupa hayalan atau imajinasi dari pengarang. Nah, apa saja yang tergolong ke dalam buku fiksi anak-anak? Kita lihat yang pertama ada cerpen. Sebagai contoh, perhatikan ini, ada cerpen. Pasti anak-anak tidak asing lagi kan dengan cerpen? Ya, lanjut. Ada contoh selanjutnya yaitu novel. Perhatikan ini, pasti kalian pernah tahu dong dengan novel ini. Baik anak-anak, sebelumnya Ibu mau mengingat kembali. Kalian kan sudah punya kelompok.
Ya kan? Sudah ada kelompoknya kan? Nah, jadi jangan lupa semua aktivitas-aktivitas yang saya suruh di LKPD itu kalian kerjakan berkelompok ya. Sudah saya bagikan kan di WA nama-nama kelompoknya. Baik, kita lanjut lagi videonya. Lanjut nggak? Lanjut, Bu. Lanjut nggak, anak-anak? Oke, kita lanjut. Apa beda cerpen dengan novel? Kalau cerpen hanya membuat cerita singkat yang di dalamnya terdapat satu konflik. Tapi kalau novel, ceritanya panjang, bisa menceritakan tokoh tersebut dari lahir sampai meninggal. Itulah anak-anak perbedaannya. Sekarang contoh selanjutnya ada dongeng. Ya, dongeng ini bisa berupa cerita binatang ataupun cerita-cerita raja pada zaman dahulu kala. Contoh berikutnya ada drama. Drama ini berupa naskah drama yang isinya percakapan antara tokoh satu dengan tokoh lainnya. Tujuan naskah drama ini untuk dipentaskan. Berikut contohnya ada puisi. Ini contoh puisi Aku, karya Chairil Anwar. Pada penulisan puisi ini adalah bait per bait. Beda dengan penulisan cerpen atau dongeng. Ya, kita lanjut. Contohnya ada komik, hikayat, ada fabel, ada mitos, dan ada cerita rakyat. Nah, itulah anak-anak yang tergolong di dalam cerita fiksi atau buku fiksi. Selanjutnya, buku non-fiksi. Buku non-fiksi adalah buku yang berisi informasi, ilmu pengetahuan, atau kejadian sebenarnya sesuai fakta sehingga hal yang disampaikan tersebut bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, apa saja yang tergolong ke dalam buku non-fiksi? Ya, antara lain adalah karya tulis ilmiah, skripsi, disertasi, tesis, dan ada buku pelajaran, buku biografi, esai, opini, dan pidato. Contoh buku pelajaran ada buku bahasa Indonesia, ada buku matematika, dan lain-lain. Lalu ada buku biografi, contohnya seperti ini, biografi Soekarno. Biasanya yang ditulis di buku biografi ini adalah tokoh-tokoh nasional atau tokoh-tokoh pahlawan. Sedangkan contoh yang lain silahkan kalian cari sendiri ya. Baik, lanjut ke ciri-ciri dari buku fiksi dan non-fiksi. Buku fiksi, ciri-cirinya yang pertama adalah berisi imajinasi dari pengarang. Lalu, kebenarannya tidak mutlak. Selanjutnya, bahasanya bersifat konotatif atau bukan sebenarnya. Di sini menggunakan makna ganda atau makna lain. Yang keempat, umumnya karya fiksi ini menyasar emosi atau perasaan pembaca, bukan logika. Yang kelima, terdapat pesan moral atau amanat. Dan yang terakhir, tidak memiliki sistematika yang baku, formatnya sesuai keinginan si penulis. Kemudian, mari kita perhatikan ciri-ciri buku non-fiksi. Yang pertama, informasi yang disampaikannya sesuai fakta. Yang kedua, berbentuk tulisan ilmiah, misalnya makalah, skripsi, tesis, dan lain-lain. Yang ketiga, menyampaikan sesuatu secara objektif, menarik, dan sesuai nalar. Keempat, bahasanya bersifat denotatif atau makna sebenarnya. Kelima, informasi yang disampaikan ditulis secara jelas dan sistematis. Sedangkan yang terakhir, pemilihan kata dan kalimat yang formal dan baku. Jadi, sesuai dengan kaidah-kaidah kebahasaan yang berlaku. Nah, demikianlah anak-anak ciri-ciri dari buku fiksi dan non-fiksi. Sekarang, kita masuk ke dalam unsur-unsur penting di dalam buku fiksi dan non-fiksi. Di dalam buku fiksi terdapat ungkapan. Ungkapan ini sebagai unsur kebahasaan dalam buku fiksi. Membaca buku fiksi, kita bisa menemukan hal yang menarik tentang diksi atau ragam bahasanya. Sebagai contoh, kita lihat cuplikan novel Salah Asuhan berikut. Di dalam cuplikan ini terdapat kata menyambung hidup. Lihatlah suamimu menyadari untung.
lekaslah kembali supaya kita menyambung hidup kembali seperti dulu. Kata-kata menyambung hidup dalam cuplikan novel di atas, jika dibandingkan dengan menyambungkan tali, hidup sederhana, hidup susah, dari cara itu tampak kekhasan kata-kata tersebut. Kekhasan kata itulah yang disebut ungkapan yang mengandung kiasan. Contoh lain dari ungkapan ini ada lapang dada, berat hati, dan lain-lain. Bisa dimengerti ya anak-anak? Baik, lanjut. Sekarang kita perhatikan unsur-unsur lain yang menarik dari buku fiksi. Dalam buku fiksi ini, kita menemukan yang pertama itu tema yang unik. Tema itu maksudnya topik atau masalah yang dibahas dalam karya fiksi tersebut. Yang kedua, ada alur yang menegangkan. Alur ini adalah jalan cerita. Bagaimana pengarang menyampaikan jalan cerita dengan menarik sehingga sangat menegangkan. Yang ketiga, ada latar yang mengesankan. Latar ini terbagi 3. Umumnya ada latar tempat, ada waktu, dan latar suasana. Di mana cerita itu terjadi, kapan, dan bagaimana suasananya. Kemudian ada tokoh dan penokohan. Di sini jelas bagaimana tokoh tersebut dengan karakter masing-masing tokohnya. Lalu ada juga di dalamnya terdapat amanat atau pesan moral yang menyentuh. Dalam karya fiksi ini, kita bisa menemukan pesan moral yang bisa kita ambil manfaatnya sebagai pelajaran hidup. Ya, kita perhatikan ada contoh cuplikan cerpen berikut yang berjudul Hari Terakhir Mencintaimu, karya Kurnia Effendi. Dalam cuplikan cerpen ini, kita perhatikan apanya yang menarik. Silahkan anak-anak baca. Di sini ada temanya tentang cinta. Ini sangat menarik bagi orang yang sedang mengalami perasaan seperti itu. Selain itu, cuplikan tersebut punya daya tarik dalam kata-katanya yang puitis. Ya, contohnya, seandainya aku tidak mencintaimu, tidak akan terbit rindu sewaktu berpisah. Nah, ini adalah kata-kata yang sangat puitis dan menjadi hal yang sangat menarik dalam cerpen ini. Sekarang kita perhatikan anak-anak, dari penjelasan tadi tentang pengertian, tentang ciri-ciri, dan unsur-unsur yang terdapat dalam karya fiksi dan non-fiksi, dapat kita simpulkan perbedaan antara kedua buku tersebut. Perbedaannya yang pertama ada cover buku, rincian subbab buku, tokoh dan penokohan, tema cerita, bahasa yang digunakan, penyajian alur cerita, amanat, dan pesan cerita. Kalau di karya non-fiksi, perbedaannya ada cover buku, rincian subbab buku, judul subbab, isi buku, cara menyajikan isi buku, bahasa yang digunakan, biasanya bersifat denotatif. Dan yang terakhir, sistematika penulisannya baku atau tetap. Inilah anak-anak perbedaan buku fiksi dan non-fiksi. Demikianlah pembahasan kita tentang buku fiksi dan non-fiksi. Semoga dapat dimengerti dan membantu kalian mengerjakan tugas-tugas sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Kita sudah melihat video pembelajaran tadi kan anak-anak. Menurut petunjuk Ibu tadi, kan Ibu bilang selagi video itu saya putar, kalian mengerjakan LKBD. Apakah sudah selesai? Pasti sudah selesai ya, 8 menit tadi sudah pasti selesai untuk kelompok perwakilan lah ya, kelompok masing-masing. Coba diinformasikan, dirangkum atau disimpulkanlah apa yang kalian dapat atau informasi apa yang kalian dapat dari video pembelajaran tadi. Coba perwakilan kelompok aja satu orang, boleh dibacakan? Siapa? Kelompok 1, apa semalam kelompok 1? Siapa aja? Saya lihat dulu ya. Nama-nama kelompoknya siapa aja. Pasti lupa ini ya, kelompoknya ya.
Janganlah lupa-lupa. Semangatlah. Kok nggak semangat? Ice breaking? Mau ice breaking? Ini semalam udah Ibu tunjuk semalam ini. Ini nama kelompoknya ini. Kelompok fiksi Arius, Priska, Nia, Ingati. Kelompok non fiksi Irwan, Yuliana, Dona Aprilia, Rita Silvia. Ada yang bisa? Apa yang kalian dapatkan dari video tadi? Ayo, mana suaranya? Ya, saya, Bu. Ya, Nia ya? Nia perwakilan dari kelompok mana Nia? Bu, kelompok fiksi, kelompok 1. Oke. Apa yang Nia dapat dari video tadi? Dari video tadi, Bu. Yang pertama yang saya dapat itu adalah apa itu buku fiksi, apa bedanya buku fiksi dengan buku non fiksi. Nah, setelah itu ciri-cirinya, contoh-contohnya. Setelah itu ada jenis-jenis bukunya, itu yang saya dapat, Bu. Oh iya, bagus kalau memang itu yang didapat. Coba yang lain, ada nggak yang tahu lagi tentang informasi apa yang didapat dari video tadi? Saya, Bu. Kelompok lain? Iya, Saya, Bu. Yuliana? Itu ada unsur Bu ya, ada unsur intrinsik gitu ya, Bu ya. Iya, betul. Unsur intrinsik. Iya. Rita, coba Rita. Ada yang didapat informasi dari situ? Iya Bu, terima kasih Bu. Yang saya dapatkan kalau buku non fiksi itu merupakan buku yang karya nyata seperti karya ilmiah, jurnal dan lain-lain Bu. Oke, Sedangkan betul. buku Ya. fiksi itu buku yang bersifat hayalan ya Bu ya. Iya, dia tidak nyata ya. Iya. Terima kasih ya Rita. Coba Jaya Iya, dulu, Bu. Jaya. Oh, Jaya pengamat ya? Saya, Bu. Oke. Jaya pengamat. Oke, kalau gitu saya tunjuk Priska. Coba saya tunjuk. Kalau nggak ada yang mau ini, saya yang nunjuk. Priska, coba apa aja contoh-contoh buku fiksi yang sudah saya tayangkan tadi? Apa saja? Priskanya Ini mana? tapi, Bu. Priska ke kamar mandi mungkin, Bu. Oh iya. Oke. Arius. Iya Bu, saya Bu, salah satu novel yang Ibu jelaskan tadi di video adalah Laskar Pelangi. Saya mendapat amanatnya supaya kita giat tekun dalam belajar agar kelak sukses di masa depan. Itu Bu, terima kasih Bu. Iya, berarti kelihatan kan si Arius ini ternyata sudah membaca semua buku fiksi yang udah Ibu kirimkan melalui e-book tadi ya kan, yang di grup WA ya kan. Jadi dia tahu unsur-unsur apa saja yang ada di dalam novel yang sudah Ibu bagikan tadi. Baik, untuk yang kedua, kita akan belajar membuat mind map atau peta pikiran dari buku Laskar Pelangi, buku fiksi. Ini kita khusus ke fiksinya, Laskar Pelangi yang sudah Ibu kirimkan, kan Ibu suruh nanti jadi buat mind map, ya, menurut kelompoknya masing-masing. Berarti nanti saya ada dapat 2 peta konsep atau mind mapping ya, menurut kelompok yang tadi, oke? Bagaimana cara membuat, apa itu mind mapping gitu kan? Bagaimana cara membuatnya? Mari kita lihat tayangan PPT berikut ini. Sebentar ya, sudah dapat ini. Sudah kelihatan? Belum Bu. Oh, belum ya? Oh, karena belum Ibu share ternyata. Oke, ini dia. Iya. Nah, ini dia. Membuat peta konsep. Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah ya. Sudah jelas, Dona? Kelihatan nggak, Dona? Sudah kelihatan, Oke. Bu. Nah, ini membuat peta konsep atau mind mapping buku
Iya. Nah, bagaimana cara mudah memahami isi buku? Ternyata caranya adalah membuat peta konsep atau mind mapping. Apakah itu peta konsep? Peta konsep adalah suatu gambar yang memaparkan struktur konsep, keterkaitan antar konsep dari suatu gambaran yang menyatakan hubungan bermakna antara konsep-konsep dari suatu materi pelajaran. Ini materi pelajaran, bisa juga dengan buku cerita. Nah, ini dia contoh mind map seperti ini. Ya, seperti inilah kira-kira mind map. Untuk apa sih membuat peta konsep buku? Tujuannya adalah agar pembahasan isi buku akan lebih mudah dipahami apabila disajikan dalam bentuk peta konsep atau mind map. Ayo belajar buat peta konsep. Membuat peta konsep atau mind mapping isi buku fiksi. Persiapkan catatanmu untuk mencatat tentang pokok-pokok isi buku. Yang pertama, perhatikan dulu unsur-unsur intrinsik novelnya. Lalu catatlah unsur-unsurnya seperti tema, tokoh, latar, amanat, dan lain-lain. Lalu catatlah alur cerita mulai dari orientasi, komplikasi, dan resolusi. Terus buatlah bentuk alurnya sesuai urutan. Nah, seperti ini. Di sini ada contoh mind map dari buku fiksi Renovasi Hati. Nah, di tengah-tengah dia buat renovasi, lalu dia ditariknya garis. Disitulah judul-judul yang ada di buku fiksi Renovasi Hati tadi. Seperti itulah yang Ibu LKPD yang sudah Ibu bagikan sama kalian agar kalian membuat peta konsep seperti ini. Nah, ini contoh peta konsep Paradok Amir Hamzah. Ini bukunya berjudul Paradok Amir Hamzah. Nah, seperti itulah kira-kira peta konsep membuat peta konsep atau mind map. Baik. Ya. Jadi ini Ibu kasih waktu kalian untuk segera menyelesaikan mind map itu. Sebenarnya mind mapping itu sudah saya kasih juga LKPD-nya. Hanya saja tinggal melihat hasilnya, melihat hasil mind map yang sudah kalian buat. Untuk menunggu hasil mind mapping itu, nanti tunjukkan ya masing-masing mind map dari kelompok yang dua tadi, kelompok fiksi dan kelompok non-fiksi. Untuk menunggu itu kita ice breaking dulu, boleh? Mau nggak ice breaking dulu? Boleh, Bu. Boleh. Oke. Ice breaking kita dulu ya, biar supaya nanti membuat mind map-nya agak tinggi kreativitasnya, ya kan? Lebih masuk lagi dia materinya ke mind mapping itu, sambil mengerjakan mind mapping sambil ini kita ya ice breaking. Saya ada ice breaking. Namanya tepuk guru. Nanti hidupkan mic-nya ya. Ini saya iniin dulu, saya praktekkan dulu. Tepuk guru. Oke, tepuk guru. Hormati, sayangi, cintai, terima kasih. Itulah dia ice breaking-nya. Bisa? Bisa, Bu. Coba hidupkan mic-nya. Bisa, Bu. Ya, pertama hormati, sayangi, cintai, terima kasih, ya kan? Untuk guru, tepuk guru. Oke? Yuk, sama-sama yuk. 1, 2, 3. Tepuk guru. Hormati, sayangi, cintai, terima kasih. Oke, makasih untuk semuanya. Baik, coba bisa ada yang sudah selesai mind mapping-nya? Kelompok fiksi sudah selesai mind mapping-nya? Sudah ya? Sudah yang dikirim tadi di grup ya? Hasilnya ya? Bisa nggak ditampilkan di sini? Ya, Bu. Bisa nggak ditampilkan ya? Tadi sudah ada 2 kelompok yang mengirimkan sama saya hasil mind mapping-nya. Saya lihat mantap-mantap kali, udah mantap, udah ada ininya, unsur-unsurnya sudah lengkap saya lihat. Cuman ada nggak yang bisa menunjukkannya ke sini ya? Nggak ada yang berani. Beranilah, janganlah takut-takut. Kita harus semangat. Oke? Baik. Sudah selesai ya. Untuk itu
untuk pelajar kita hari ini saya akhiri dulu ya. Untuk kesimpulannya berarti kita di sini sudah mendapatkan informasi mengenai buku fiksi dan non fiksi, jenis-jenisnya, pengertiannya, perbedaannya ya. Itu kesimpulannya. Untuk refleksinya saya mau tanya dulu, bagaimana? Apakah kalian menyenangi pelajaran ini? Coba. Suka, Bu. Suka, Bu. Adakah kesulitan menganalisis informasi buku fiksi ini? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya, oke. Apakah kalian, yang mana kalian suka, buku fiksi atau non fiksi? Buku fiksi. Saya Bu. suka fiksi, Bu. Fiksi, oke. Iya, sama kita pun juga suka. Oke, jadi untuk itu saya akhiri perjumpaan ini. Saya ucapkan pertemuan ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang teks iklan ya. Jangan lupa teks iklan kita untuk mempelajari untuk kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, tepuk tangan buat Bu Iis, penampilan Ibu Iis. Mantap Bu Iis. Ya, sesuai tadi arahan dari Ibu dosen bahwa pengamat langsung mencantumkan aja nanti di lembaran. Sekarang kita berikan kesempatan ke Ibu dosen untuk memberikan masukan. Pada Ibu kami persilakan. Ya, terima kasih Bapak Moderator. Iya, penampilan Bu Iis bagus sekali ya. Ibu ini ibu yang kreatif ya, ibu yang kreatif karena kita lihat dia membuat video ya, video dengan suaranya sendiri. Dia nggak ngambil dari contoh, kan biasa orang ngambil dari contoh ya, tapi dia udah berusaha dengan suaranya sendiri. Jadi dari nggak apa-apa. Jadi yang saya lihat dari pembukaannya, Ibu Iis sudah membacakan doa, kemudian sudah melakukan apersepsi dengan penguatan dengan lagu ya, udah bagus. Kemudian media yang digunakannya menarik sehingga anak-anak itu melihat video, anak itu sudah bisa menemukan aktif. Coba tadi siswanya semua aktif saya lihat ya. Cuma ada sedikit ya. Simpulannya Bu Iis waktu ketika memberikan tugas mapping, kenapa siswanya nggak disuruh? Sebelum Ibu nyimpulkan, tugas itu dibacakan siswanya maunya. Karena tadi Bu suruh kan, nah itulah kekurangan sedikit ya. Maunya sebelum apa suruh siswanya yang udah siap atau kelompok atau apa, suruh membacakannya ya. Nah itulah ya. Jadi mengkomunikasikan itu dari pendekatan saintifik itu tadi nggak nampak yang di akhir ya Bu. Nah, tapi untuk Ibu bisa membuatnya yang lebih menarik lagi ya. Itulah ya Bapak Ibu, kita upload dulu buat Bu Iis ya. Makasih Bu. Jadi untuk yang lainnya juga bisa membuat video dengan sendiri belajar ya. Jadi saya lihat sudah ini jadi ibu guru yang kreatif ya. Jadi bapak-bapak ibu yang lain juga bisa membuat contoh yang lainnya. Ya itu saya kira ya. Dan saya serahkan kembali kepada Pak Arius Leia. Baik Bu, terima kasih atas masukannya Bu. Sekarang kami berikan kesempatan kepada Bapak Pamong untuk memberi masukan. Terima kasih Pak Arius untuk Bu Iis, luar biasa. Mungkin tambahan sedikit, nanti tanyakan kembali pengalaman yang pernah mereka lakukan dalam membaca buku fiksi dan itu tolong digali kembali ya. Buku apa yang pernah kalian baca? Seperti itu mungkin pertanyaan-pertanyaannya. Oke, terima kasih Bu Iis, semangat luar biasa. Pak. Baik, terima kasih Pak atas masukannya. Sekali lagi selamat buat Bu Iis, mantap videonya. Sekarang kita lanjut aja ke penampilan ketiga Ibu. Sorry ya, kita ini kan dulu kepada Bu Aya.